Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Haryanto di mata pelajaran Matematika kelas 5. Dalam pertemuan sebelumnya, anak-anakku telah mendapatkan materi yaitu tentang perkalian pecahan, desimal, dan persen. Kali ini Bapak akan berikan pembahasan atau materi tentang pembagian pecahan, desimal, dan persen. Untuk lebih jelasnya, kita simak ya video berikut ini. Nah, anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi pembahasannya, seperti biasa Bapak pertama akan Bapak bacakan untuk kompetensi dasar. Yaitu yang pertama 3.2 untuk pengetahuannya, menjelaskan pecahan desimal dan persen, serta melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan dan desimal serta persen. Kali ini yang Bapak akan bahas untuk materinya adalah pembagian. Untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, desimal, dan persen, perkalian dan pembagian pecahan dan desimal serta persen. Berikutnya Bapak akan bacakan tentang tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, setelah anak-anakku menyimak penjelasan Bapak harap anak mampu memahami pembagian pecahan, desimal, dan persen. Yang kedua, setelah anak-anak mengerjakan latihan yang nantinya dalam video ini terakhir akan Bapak berikan soal dalam bentuk soal latihan di Google Classroom, sehingga Bapak harap anak-anak mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan, desimal, dan persen. Nah, setelah kalian mengetahui KD dan tujuan pembelajaran, kali ini Bapak akan menyampaikan materi-materi yang terkait dengan pembagian. Yang pertama, pembagian materinya adalah pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dengan yang kedua, materinya adalah pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang ketiga, pembagian bilangan asli dengan pecahan. Dan yang keempat, pembagian pecahan dengan desimal. Yang kelima, pembagian desimal dengan desimal. Dan yang terakhir yaitu pembagian persen dengan desimal. Nah, dari materi yang keenam ini Bapak akan memberikan atau membahas satu persatu. Kali ini yang pertama Bapak akan membahas tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Perlu anak-anak ketahui pembagian di sini yaitu adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Nah, di sini untuk lebih jelasnya Bapak akan berikan contoh. Contoh untuk pecahannya adalah 4/5 dibagi 6/15. Nah, kita bisa menghitung yaitu dengan cara ubah bentuk pembagian menjadi perkalian ya, dengan kebalikan pecahan sehingga menjadi 4/5 dikali dengan pembagiannya 6/15 ini ya, kita rubah
posisi pembilang dan penyebutnya, sehingga menjadi 15/6. Jadi, agar pembagian ini mudah kalian kerjakan, maka pembagian ini kita rubah menjadi perkalian. Ya, Bapak akan lanjut. Di sini setelah kalian pembagian ini kita jadikan perkalian, baru kita sederhanakan angka-angkanya untuk mempermudah dalam menghitung perkaliannya, ya, sehingga angka yang besar kita jadikan lebih sederhana atau lebih kecil untuk memudahkan, ya. Di sini 4/5 kali 15/6. Tentunya yang bisa kita sederhanakan adalah pembilang dan penyebutnya. Di sini Bapak akan berikan contoh yang bisa disederhanakan adalah 4 dan 6. Pembilangnya 4 dan penyebutnya 6, yaitu dengan cara kita bagi dengan angka yang sama. Nah, dua-duanya kita bagi dengan angka 2. Ya, 4 dibagi 2, 6 bagi 2. Sekarang kita coba 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Setelah kita mendapatkan hasil, maka 4-nya kita coret. Berikutnya 6 bagi 2. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Maka 6-nya kita coret. Nah, berikutnya yang bisa kita sederhanakan yaitu angka berapa lagi? Angka 15, ya, dan 5, yaitu dengan cara kita bagi dengan angka 5. 15 dibagi 5, 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1, maka kita coret 5-nya. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3, kita coret 15-nya. Nah, setelah kita mendapatkan angka yang lebih kecil dari hasil menyederhanakan, sehingga menjadi 4/5 menjadi 1/1. 15/6 menjadi 3/3. Maka akan dapat hasil perkaliannya adalah 1 dikali 3, ya. Ini pembilangnya 1 kali 3. Berikutnya penyebutnya 1 kali 3. Maka akan didapat hasil 3/3. Nah, 3/3 tentunya masih bisa, ya, yaitu dengan cara 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Maka 4/5 dibagi 6/15 hasilnya adalah 1. Nah, kita coba contoh yang kedua. Sini pecahannya adalah 2/9 dibagi 4/3. Mas, sama dengan yang pertama, contoh pertama, untuk memudahkan anak-anak dalam mengerjakan pembagiannya ini, kita jadikan pembagian ini menjadi perkalian. Ya, maka akan didapatkan hasil 2/9 kali. Nah, pembaginya 4/3 ini kita rubah posisi pembilang dan penyebutnya sehingga menjadi 3/4. Ya. Nah, setelah kita merubah posisi pembaginya ini menjadi 3/4, nah baru kita lakukan proses perkalian pecahannya. Nah, di sini 2/9 kali 3/4. Kita sederhanakan angka-angka yang masih bisa kita sederhanakan. Di sini yang bisa kita sederhanakan 2 dan 4, yaitu dengan cara dibagi dengan 2. 2 bagi 2, 4 bagi 2. Ya, 2 bagi 2, 1. Kita coret 2-nya. Untuk penyebutnya 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Kita coret 4-nya. Berikutnya 3 dan 9. Masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara kita bagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Jangan lupa kita coret 9-nya.
3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. 3-nya juga kita coret. Sehingga 2/9 berubah menjadi 1/3. 3/4 berubah menjadi 1/2. Maka akan didapatkan hasil perkaliannya adalah 1 kali 1, 3 kali 2. 1 kali 1, 1, 3 kali 2, 6. Jadi 2/9 dibagi 4/3, hasilnya adalah 1/6. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Di sini Bapak akan berikan contoh untuk pecahan biasanya adalah 1/2 dibagi 1/3. Di sini ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran. Nah, untuk memudahkan ya, pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Sehingga menjadi 1/2 dibagi, nah, pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Masih ingat ya? Caranya yaitu dengan cara 1 dikali 3 ditambah 1 ya. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Sehingga menjadi hasilnya adalah 4/3. Nah, setelah kita jadikan campuran menjadi pecahan biasa, baru untuk memudahkan pembagian kita jadikan perkalian. Yaitu hasilnya akan menjadi 1/2 dikali. Nah, di sini setelah Bapak gunakan perkalian, jangan lupa pembagiannya ini 4/3. Kita rubah posisi pembilang dan penyebutnya. Kita balik ya. Sehingga menjadi 3/4. Nah, setelah kita jadikan perkalian, baru kita lakukan perhitungannya untuk perkaliannya, yaitu 1 kali 3, 2 kali 4 ya. Karena di angka di sini sudah tidak bisa kita sederhanakan, maka langsung kita kalikan saja ya. Maka akan didapatkan hasil 1 kali 3, 3, 2 kali 4, 8. Jadi hasil dari 1/2 dibagi 1/3, hasilnya adalah 3/8. Nah, sekarang Bapak akan berikan contoh yang kedua. Contoh kedua di sini adalah 2 1/4 dibagi 1/4. Nah, ternyata di sini dua-duanya adalah pecahan campuran. Maka langkah pertama yaitu kita jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 1/4, 2 kali 4, 8 ya. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Maka 2 1/4 menjadi pecahan biasanya adalah 9/4 dibagi, nah, pecahan campuran berikut yang kedua 1 1/4. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Jadi pecahan biasanya adalah 5/4. Nah, setelah melakukan perubahan pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa. Langkah selanjutnya adalah pembagiannya ini kita jadikan perkalian. Hingga menjadi 9/4 dikali. Masih ingat ya? Karena kita merubah ke bentuk perkalian, maka pembaginya 5/4 ini kita rubah posisi pembilang dan penyebutnya. Sehingga menjadi 4/5. Selanjutnya, apakah masih bisa dari pecahan ini kita sederhanakan? Ya, ternyata masih bisa, yaitu angka 4 sama-sama pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 4. Sehingga akan menghasilkan
4 bagi 4, 1. Ya, kita coret angka 4-nya nih. Ya. Berikutnya yang pembilangnya yang di atas. 4 bagi 4, 1. Kita coret 4-nya. Sehingga angkanya menjadi lebih kecil, yaitu 9/1 ya, dikali 1/5. Hasilnya untuk perkaliannya adalah 9 kali 1, 1 dikali 5. Maka akan didapatkan hasil 9/5. 9/5 di sini sudah tidak bisa kita sederhanakan, karena 9 dan 5 tidak bisa kita bagi dengan angka yang sama ya. Namun 9/5 ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya ya. Ini 9, penyebutnya 5, lebih besar ya untuk pembilangnya, maka pecahan biasa ini dapat kita cari pecahan campurannya. Maka akan dapatkan hasil nih ya. Kita tulis 5 penyebutnya. Nah, 9 bagi 5. 5 dikali berapa yang mendekati 9? Tentunya 5 dikali 1. Nah, 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Sedangkan pembilangnya adalah 9. Maka 9 dikurangi 5, kurangnya adalah 4. Maka hasil dari pecahan campuran 2 1/4 dibagi 1 1/4, hasilnya adalah 1/4/5. Ya, sekarang Bapak akan lanjutkan ke materi yang ketiga. Materi ketiga ini yaitu tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Di sini Bapak akan berikan contoh yang pertama. Untuk pecahannya adalah 2/5 dibagi dengan bilangan asli yaitu 10. Ya. Sama dengan yang sebelumnya. Untuk memudahkan ya, maka bilangan aslinya kita rubah menjadi pecahan ya. Maka akan dapatkan hasil 2/5 dibagi 10. 10 kita jadikan pecahan biasa, yaitu menjadi 10/1. Nah, setelah kita rubah menjadi pecahan, angka selanjutnya kita jadikan perkalian nih pembagiannya ya, sehingga menjadi 2/5 dikali. Nah, maka yang perlu kita perhatikan adalah pembagiannya, yaitu 10/1, yaitu dengan cara kita rubah posisi pembilang dan penyebutnya ya, sehingga menjadi 1/10. Langkah selanjutnya kita sederhanakan, yaitu dengan cara kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, di sini 2 dibagi 2, 10 dibagi 2. Ya, 2 bagi 2, 1. Kita coret angka 2-nya. 10 dibagi 2, 5. Kita coret angka 10-nya. Sehingga hasil dari pecahannya akan berubah nih. Ya, sehingga menjadi 1/5 kali 1/5. Ya, 1 kali 1 untuk pembilangnya, penyebutnya 5 kali 5. Maka akan didapatkan hasil 1/25. Nah, 1/25 ini adalah hasil pecahannya. Ya, jika hasil yang diminta soal, misalkan nanti ada soal yang hasilnya yang diinginkan adalah pecahan, maka hasilnya adalah 1/25 untuk 2/5 dibagi 10 ya. Nah, jika yang diminta untuk soal adalah desimal, maka 1/25 ini kita jadikan desimal ya. 1/25 ini kita jadikan desimal.
Masih ingat cara merubah pecahan menjadi desimal? Yaitu dengan cara penyebutnya kita jadikan menjadi 10 atau menjadi 100 atau menjadi 1000. Nah, di sini penyebutnya adalah 25. Tentunya 25 ini kita tidak bisa jadikan 10. Ya, tentunya 25 ini bisa kita jadikan menjadi 100. Untuk menjadi angka 100 yaitu dengan cara 25 ini kita kalikan dengan 4. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. Sehingga mendapatkan hasil 1 kali 4, 4, 25 kali 4, 100. Nah, setelah menjadi pecahan 4/100, baru kita jadikan pecahannya ini menjadi desimal. Masih ingat untuk cara menjadikan desimal per 100? Jika penyebutnya per 100 ya, maka di belakang koma ada 2 angka ya. Sehingga hasilnya adalah 0,04. Jadi 2/5 dibagi 10 hasilnya adalah 0,04 jika yang diminta adalah desimal ya. Nah, sekarang contoh kedua. Contoh kedua, bilangan aslinya adalah 25 dibagi pecahannya adalah 21/2. Nah, di sini ada bilangan asli dan ada pecahan campuran. Tentunya dua-duanya kita jadikan pecahan. 25 kita jadikan pecahan biasa menjadi 25/1. Dibagi, nah pecahan campuran 21/2 kita juga jadikan pecahan biasa. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Sehingga pecahan biasanya adalah 5/2. Nah, setelah kita jadikan pecahan biasa, untuk memudahkan kalian dalam menghitung, kita pembaginya kita jadikan perkalian. Sehingga akan menghasilkan 25/1 dikali. Masih ingat ya, sama dengan contoh-contoh sebelumnya, pembaginya jangan lupa kita rubah posisi pembilang dan penyebutnya yang menjadi 2/5. Langkah selanjutnya kita lihat nih pecahannya apakah bisa disederhanakan atau sudah tidak bisa ya. Di sini ternyata masih bisa ada angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu 25 dan 5. Yaitu dengan cara kita bagi dengan angka 5 ya. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. 25-nya kita coret. Untuk penyebutnya juga sama, 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 5-nya kita coret. Sehingga pecahannya sudah berubah ya. Yang 25/1 menjadi 5/1. 2/5 menjadi 2/1 ya. Sehingga proses perkalian pecahannya yaitu 25 kali berubah 5 kali 2 yang penyebutnya 1 kali 1 ya. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. 1 kali 1 1. Maka akan didapatkan hasil 10 bagi 1 adalah 10. Jadi 25 bagi 2 1/2 hasilnya adalah 10. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang berikutnya, yang keempat, yaitu tentang pembagian pecahan dengan desimal. Sini Bapak akan berikan contoh ya. Contoh yang pertama adalah 9/10 dibagi desimalnya adalah 0,45 ya, sama
kita rubah desimalnya menjadi pecahan ya, untuk memudahkan kita. Maka desimal ini 0,45 kita jadikan pecahan, maka akan didapatkan hasil 9/10 dibagi 0,45. Masih ingat ya, untuk menjadi desimal menjadi pecahan, kita lihat di belakang komanya berapa angka ya. Kalau di belakang koma 1 angka, maka per 10. Jika di belakang koma ada 2 angka, maka per 100. Jika di belakang koma ada 3 angka, maka per 1000. Nah, di sini di belakang koma ada 2 angka ya, yaitu 4 dan 5. Maka hasil pecahnya adalah per 100. Maka hasilnya adalah 45/100. Nah, setelah kita jadikan pecahan biasa, baru kita pembagian ini kita jadikan perkalian. 9/10 dikali ya, masih sama 45/100, kita rubah posisinya ya, pembilang dan penyebutnya, hingga menjadi 100/45. Nah, dari angka di sini kita tentukan masih bisa enggak kita sederhanakan ya. Nah, ternyata masih bisa, yaitu dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Sini yang bisa kita sederhanakan adalah 9, pembilangnya, penyebutnya 45. Kita bagi dengan angka 9. 9 bagi 9, 1 ya, kita coret 9-nya. Berikutnya penyebutnya 45 bagi 9, 5, kita coret 45. Berikutnya ya, berikutnya masih ada, yaitu 100 dan 10. Masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara kita bagi dengan angka 10 ya, pembilang dan penyebutnya. 10 dibagi 10, 1. Kita coret 10-nya. 100 bagi 10, hasilnya adalah 10. 100-nya jangan lupa kita coret juga. Sehingga 9/10 ya, berubah menjadi 1/1. Dikali 100/45, pecahnya berubah menjadi 10/5. Maka hasil perkaliannya yaitu kita bisa masukkan, kita rubah menjadi 1 kali 10, 1 kali 5. Hasilnya adalah 10/5. 10/5 hasilnya menjadi 2. Jadi 9/10 dibagi 0,45 hasilnya adalah 2. Contoh berikutnya, sini Bapak berikan pecahannya adalah 4/25 dibagi 0,20. Sama 4/25 dibagi, nah 0,20 desimalnya kita jadikan pecahan. Di sini di belakang koma ada 2 angka, yaitu 2 dan 0. Maka karena di belakang koma ada 2 angka, maka pecahannya adalah per 100. Maka jadi 0,20 hasilnya adalah pecahannya 20/100. Langkah berikutnya, karena ini pembagian, untuk memudahkan kita jadikan perkalian, sehingga menjadi 4/25 dikali ya. Nah, masih ingat ya, sama pembagiannya kita rubah nih posisi pembilang dan penyebutnya. 20/100 menjadi 100/20. Nah, setelah kita jadikan perkalian, kita sederhanakan angka-angkanya ini ya, supaya mudah. Yang bisa kita sederhanakan di sini adalah 4 dan 20. Sama-sama kita bagi 4 ya. 4 bagi 4
hasilnya adalah 1. Jangan lupa 4-nya kita coret. Berikutnya 20 bagi 4, hasilnya adalah 5. 20-nya pun juga kita coret. Selanjutnya kita sederhanakan. Yang bisa kita sederhanakan di sini adalah angka 125, yaitu dengan cara kita bagi dengan 25 ya. 25 bagi 25 hasilnya adalah 1. 25-nya kita coret. 100 bagi 25 hasilnya adalah 4. 100-nya kita coret. Sehingga hasil perkaliannya untuk pecahannya yaitu 1/1 dikali 4/5. Maka akan didapatkan hasil 1 kali 4, 1 kali 5. Jika hasil yang diminta soal adalah pecahan, maka hasilnya adalah 4/5 ya. Jadi 4/25 dibagi 0,20 untuk pecahan hasilnya adalah 4/5. Jika hasil yang diminta soal adalah desimal, maka pecahan 4/5 ini kita jadikan desimal, yaitu dengan cara, masih ingat ya? Nah, di sini angka 5 penyebutnya. Angka 5 ini kita jadikan 10 atau 100 atau 1000. Ya, tentunya yang lebih mudah kita jadikan 10. Itu dengan cara penyebutnya ini kita kalikan dengan 2 ya. Nah, karena penyebutnya kali 2, maka pembilangnya pun juga dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Nah, setelah menjadi pecahan 8/10, baru kita jadikan desimal. Masih ingat? Per 10, maka hasil desimalnya adalah di belakang koma ada 1 angka. Hasilnya adalah 0,8. Jadi 4/25 dibagi 0,20. Jika hasil yang diminta adalah desimal, maka hasilnya adalah 0,8. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya yaitu tentang pembagian desimal dengan desimal. Sini Bapak berikan contoh. Yang pertama menggunakan cara 1, yaitu mengubah menjadi bentuk pecahan. Soalnya adalah 0,4 dibagi 0,25. Nah, dua-duanya ini desimal, ini kita jadikan pecahan. Ya, pertama 0,4 di belakang koma ada 1 angka. Maka hasil pecahannya adalah, karena di belakang koma 1 angka, hasilnya adalah per 10 ya. Jadi 0,4 pecahannya adalah 4/10. Berikutnya desimal 0,25. Jika kita jadikan desimal, di belakang koma 2 angka, 2 dan 5. Maka penyebutnya per 100. Hasilnya adalah 25/100. Nah, setelah kita jadikan pecahan biasa, angka selanjutnya kita pembagian ini kita jadikan perkalian ya. 4/10 dikali 25/100, kita rubah posisi pembilang dan penyebutnya hingga menjadi 100/25. Nah, dari angka-angka di sini jangan lupa kita sederhanakan untuk memudahkan perkaliannya. Di sini yang bisa kita sederhanakan adalah angka pembilangnya 100 dan 10. Sama-sama kita bagi 10 ya. 10 bagi 10 hasilnya 1. Jangan lupa kita coret 10-nya. 100 bagi 10 hasilnya 10. Jangan lupa 100-nya coba kita coret. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk perkaliannya ya. 4/10 berubah menjadi 4/1 dikali 100/25 berubah menjadi 10/25.
Sehingga hasil perkaliannya adalah 4 kali 10, 1 kali 25. 4 kali 10, 40. 1 kali 25, 25. Nah, 40 per 25 masih bisa kita sederhanakan. Yaitu dengan cara kita bagi dengan angka 5. 40 dibagi 5, 8. 25 bagi 5, 5. Nah, dari hasil ini 8 per 5, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ya, maka kita jadikan pecahan campuran. Yaitu dengan cara menyebutnya kita pindah, ya, kita masukkan di sini. Berikutnya 8 bagi 5, atau 5 dikali berapa yang mendekati 8? Dikali 1. Nah, untuk pembilangnya yaitu dengan cara 8. Nah, di sini 5, maka kekurangannya adalah 3. Maka 0,4 dibagi 0,25, hasilnya adalah 1/3 per 5. Jika hasil yang diminta soal adalah pecahan. Namun jika hasil yang diminta adalah soal adalah desimal, maka pecahan ini harus kita jadikan desimal. Yang bisa kita jadikan desimal di sini adalah 8 per 5. Pecahan biasanya, ya. 8 per 5 kita jadikan desimal. Penyebutnya 5. Tentunya masih ingat, untuk memudahkan kita jadikan 10. Yaitu dengan cara kita kalikan dengan 2. 5 kali 2, 8 kali 2. Hasilnya adalah 16 per 10. Per 10, maka desimalnya di belakang koma ada 1 angka, ya. Hasilnya menjadi 1,6. Jadi 0,4 dibagi 0,25 untuk hasil desimalnya adalah 1,6. Berikutnya, Bapak akan berikan cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Soalnya sama, ya, 0,4 dibagi 0,25. Nah, di sini 0,4 dan 0,25 untuk kita lebih mudah dalam proses pembagian bersusun, maka kita kalikan dengan angka 100, ya. Sama, 0,4 dikalikan 100, 0,25 dikalikan 100. Maka hasilnya adalah 40. Untuk 0,25-nya menjadi 25. Nah, setelah kita kalikan nih dengan angka 100, baru kita gunakan pembagian susun ke bawah, yaitu 40 dibagi 25. 40 dibagi 25, ya, hasilnya adalah 1 kali 25, 25. Lalu kita kurangi, 40 dikurangi 25, hasilnya adalah 15. 15 dibagi 25 tentunya tidak bisa, karena 15 lebih kecil dibandingkan dengan 25. Maka 15 kita tambahkan dengan angka 0. Karena kita tambahkan dengan angka 0, jangan lupa yang di atas juga kita tambahkan koma. Berikutnya 150 dibagi 25, hasilnya adalah 6. 6 kali 25, 150. Kita kurangi, hasilnya adalah 0. Jadi 40 dibagi 25, hasilnya adalah 1,6. Sama, ya. Cara satu dengan cara kedua, jika kita jadikan desimal, hasilnya sama 1,6. Ini pun cara 1,6. Berikutnya kita lanjutkan ke materi pembagian persen dengan desimal.
Contohnya di sini Bapak akan berikan angkanya adalah 0,15 dibagi 25%. Nah, di sini untuk memudahkan, maka kita jadikan pecahan biasa 0,15. Jika kita jadikan pecahan, hasilnya adalah 15/100 dibagi 25%. 25% kita jadikan pecahan persen per 100. Maka 25% menjadi 25/100. Angka selanjutnya, untuk memudahkan pembagian ini kita jadikan perkalian, sehingga menghasilkan 15/100 dikali, nah 25 pembaginya jangan lupa kita rubah posisi pembilang dan penyebutnya menjadi 100/25. Angka selanjutnya kita sederhanakan. Di sini yang bisa disederhanakan yaitu 15 dan 25. Sama-sama kita bagi 5. 15 bagi 5 hasilnya 3. Kita coret 15-nya. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Kita coret 25. Berikutnya 100 dan 100. Sama-sama dibagi 100. Ya, 100 bagi 100 1. 100 bagi 100 1. Ya, setelah kita sederhanakan, angka selanjutnya kita masukkan ke dalam perkalian, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya adalah 3 kali 1, untuk menyebutnya adalah 1 kali 5. 3 kali 1, 3, 1 kali 5, 5. Langkah selanjutnya 3/5 ini kita jadikan desimal, ya. Untuk menjadikan desimal masih ingat ya, yaitu dengan cara penyebutnya kita jadikan 10. Nah, di sini penyebutnya adalah 5. Kita jadikan 10 yaitu dengan cara 5 kali 2 10, 3 kali 2 6. Maka hasilnya adalah 3 kali 2 6, 5 kali 2 10 ya. Nah, setelah berubah menjadi 6/10, baru kita jadikan desimal menjadi 0,6. Angka berikutnya Bapak berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 30% dibagi 1,5. Sama dengan contoh pertama, persennya kita jadikan pecahan biasa, desimalnya kita jadikan pecahan biasa. 30%, 30/100 dibagi 1,5, di belakang koma 1 angka, yaitu 5. Maka pecahannya adalah 15/10. Angka berikutnya, pembagiannya ini kita jadikan perkalian. 30/100 kali, ya, 15/10 kita rubah menjadi 10/15. Angka selanjutnya sama, kita sederhanakan. 30 dibagi 15, 15 dibagi 15, atau bisa juga karena di sini ada 0, boleh juga kita coret ya. Di pembilangnya 0, kita coret. Penyebutnya juga kita coret yang 100 ini. Sama ya. Namun di sini Bapak gunakan pembagian 15 untuk pembilangnya, penyebutnya 15. Maka hasilnya adalah 30 bagi 15 2, 30-nya kita coret. Untuk penyebutnya 15 bagi 15, hasilnya adalah 1, 15-nya kita coret. Berikutnya 10 dan 100. Sama-sama kita bagi 10. 100 bagi 10, hasilnya 10, 100-nya kita coret. 10 bagi 10,
hasilnya 1, 10-nya kita coret. Sehingga pecahan sederhananya menjadi 2/10 dikali 1/1. Untuk perkaliannya yaitu dengan cara pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 1, 10 kali 1. Hasilnya adalah 2/10. Karena di sini sudah 2/10, penyebutnya per 10, maka untuk desimalnya hasilnya adalah 0,2. Jadi 30% dibagi 1,5, hasilnya adalah 0,2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga anak-anakku dapat memahami materi yang Bapak berikan. Dan jangan lupa kerjakan latihan-latihannya. Silakan buka di Google Classroom. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.